Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 19. Jasa kebajikan dari Guru Dharma. Sin Fa Siang, Sutra Teratai, episode 1675. Akar hidung yang murni mencium berbagai keharuman. Hidung dapat mencium bebauan. Melaluinya, nafas keluar dan masuk. Ketika nafas dikeluarkan, dapat menangkap bebauan. Sedangkan ketika nafas masuk, dapat mencium bebauan. Pada titik di antara keluar dan masuknya nafas, tiada fungsi apapun. Makanya dikatakan terdapat kekurangan pada titik pergantian nafas. Artinya, dari 3 bagian jasa, ada kekurangan 1 bagian kebajikan di antara keluar dan masuknya nafas. Jadi, hendaknya tahu kalau akar hidung hanya memiliki 800 jasa kebajikan. Mari kita membaca ini dengan sungguh hati. Naskah sebelumnya tentang indera pendengaran telah selesai. Bagaimana telinga kita mendengarkan Dharma? Baik itu nada suara yang baik ataupun buruk yang terdengar. Baik konten yang membuat kita marah ataupun gembira. Kita hendaknya bisa pengertian. Akar indera pendengaran memiliki 1200 jasa kebajikan. Selanjutnya adalah pembahasan tentang hidung. Hidung dapat mencium bebauan. Melaluinya, nafas keluar dan masuk. Hidung dapat mencium, itulah fungsi dari hidung. Mencium bau wangi atau busuk. Jadi dengan kemampuan seperti ini, hidung dapat membedakan wangi ataupun busuk. Fungsi lain dari hidung adalah untuk masuk keluarnya nafas. Kita sering berkata bahwa manusia hanya berjuang untuk sehela nafas. Saat helaan nafas dihembuskan dan tidak ada nafas yang masuk kembali, maka kehidupan pun akan berakhir. Jadi, buat apa lagi kita harus bertikai antar sesama? Kita hanya sebatas nafas yang keluar masuk. Demikianlah salah satu kemampuan dari hidung dalam kehidupan kita. Ketika nafas dikeluarkan dapat menangkap bebauan, sedangkan ketika nafas masuk dapat mencium bebauan. Saat hidung kita menghembuskan nafas keluar, kemudian menarik nafas kembali, kita akan menangkap bebauan dan mencium bebauan dengan sungguh hati, sehingga kita dapat mengetahui apakah bau wangi atau bau busuk, apakah bau yang disenangi atau tidak disenangi orang. Kita bisa mengenal banyak macam bebauan. Terkadang ada perpaduan dari berbagai macam berbauan. Bebauan ini bukan hanya aroma dari satu bunga. Ini pasti aroma dari pepohonan. Aroma ini seperti dari akar pohon dan lain sebagainya. Suatu tumbuhan bisa memiliki berbagai macam aroma. Aroma dari daun, dari bunga, atau dari pohon. Aroma dari batangnya ataupun akar. Masing-masing berbeda. Ada orang yang bisa mengetahui aroma tanpa melihat. Bisa mengetahui aroma ini berasal dari pohon yang bagaimana. Apakah aroma ini berasal dari ranting, batang, atau akar pohon? Ia dapat membedakannya dengan mencium bau. Ini merupakan kemampuan dari hidung. Jadi, selain bisa untuk bernafas, hidung juga bisa mencium aroma wangi atau busuk.
Inilah kemampuan dari hidung kita. Pada titik di antara keluar dan masuknya nafas, tiada fungsi apapun. Makanya dikatakan terdapat kekurangan pada titik pergantian nafas. Fungsinya hanyalah dua hal ini saja. Kata kekurangan ini merujuk pada struktur hidung kita, yang bagian tengahnya kosong. Ini seperti pintu kita ini, bagaikan dua pintu, yang bagian tengahnya kosong. Oleh karena itu, udara dapat lewat dengan bebas. Lewat lubang itu, kalau kita menyentuh hidung kita bisa melihat bahwa hidung kita memiliki dua lubang. Lewat lubang ini aroma masuk, dan hidung akan membedakan aroma yang masuk ini. Demikian pula ketika kita bernafas. Jadi hidung ini memiliki lubang dengan bagian tengahnya yang kosong. Oleh karena itu, pada titik di antara keluar dan masuknya nafas, tiada fungsi apapun. Lubang ini kosong, tidak ada apa-apa di dalamnya. Jika lubang ini tersumbat, maka ada sesuatu di dalamnya, sehingga tidak berfungsi. Jadi, lubang ini kosong dan tidak ada apa-apa di dalamnya, sehingga dikatakan terdapat kekurangan pada titik pergantian nafas. Kita bernafas lewat dua lubang hidung. Jika salah satu lubang tersumbat, masih ada lubang satu lagi. Fungsi hidung memang adalah untuk mencium benda-benda eksternal. Artinya, dari 3 bagian jasa, kekurangan 1 bagian. Hidung ada 2 lubang yang terpisah, bukan 1 lubang saja, tapi terpisah menjadi 2 lubang hidung. Ada kekurangan 1 bagian kebajikan di antara keluar dan masuknya nafas. Pada dasarnya, kita bisa membagi fungsi hidung menjadi 3 bagian. Misalnya, untuk keluar dan masuknya nafas. Di antara keluar dan masuknya nafas, ketika kita menghembuskan nafas, kita mencapai bebauan. Seperti mengulurkan tangan untuk mengambil barang, mengulurkan tangan dan mengambil suatu barang. Jadi, ketika kita membahas tentang keluar dan masuknya nafas, artinya juga sama. Jika ingin mencium bebauan, maka nafas harus keluar dahulu, barulah bisa kemudian menghirup bebauan. Jadi ada nafas yang keluar masuk, agar kita bernafas dan menghirup bebauan, demikianlah maknanya. Fungsi hidung adalah untuk menarik dan menghembuskan nafas, mencium bebauan dan membedakan bebauan. Inilah mengapa kita berkata, di antara keluar dan masuknya nafas, hidung kekurangan fungsi. Jadi, hidung kekurangan 1 bagian atau kebajikan di antara keluar dan masuknya nafas. Di antara nafas tidak ada fungsinya. Jadi, di dalam sutra disebutkan kekurangan 1 bagian kebajikan di antara keluar dan masuknya nafas. Hidung kekurangan 1 bagian kebajikan di antara keluar dan masuknya nafas. Artinya, tidak ada apa-apa di antara keluar dan masuknya nafas ini. Jadi disebut kekurangan. Oleh karena itu disebutkan akar indera hidung memiliki 800 jasa kebajikan. Akar hidung hanya memiliki 800 jasa kebajikan. Akar telinga memiliki 1200 jasa kebajikan.
Lalu mengapa indera hidung hanya memiliki 800 jasa kebajikan? Karena indera telinga berfungsi melalui sepasang daun telinga. Jika kita menutup salah satu telinga, kita masih bisa mendengar melalui telinga yang lain. Ataupun jika salah satu telinga kita sudah tidak bisa mendengar, telinga lainnya masih bisa membedakan suara, terutama suara yang didengar. Bisa dipahami dengan baik, Dharma bisa masuk ke dalam batin kita, menuntun batin dan pikiran kita menapaki jalan. Inilah mengapa akar telinga memiliki jasa kebajikan yang lebih besar. Karena akar telinga bisa membantu mengembangkan kebijaksanaan kita. Bagaimana dengan hidung? Fungsinya untuk mencium aroma wangi atau busuk dan untuk keluar masuknya nafas. Tidak ada fungsi lain lagi. Inilah salah satu kekurangan fungsinya. Oleh sebab itu hanya memiliki 800 jasa kebajikan. Jika kita dapat memahami ini dengan sangat detail, kita akan sangat jelas bahwa fungsi dari indera kita sebagaimana dijelaskan dalam Dharma, setiap kata sangatlah tepat. Dharma menjelaskan apa yang kurang, menganalisa kekurangan fungsi dari indera kita. Sedangkan fungsi yang ada, Dharma menjelaskan fungsi tambahan dan bagaimana sejatinya fungsi ini. Dharma menjelaskan ada berapa banyak fungsinya dan berapa banyak fungsi yang berkekurangan. Informasi ini sangat penting dan diperlukan. Jadi kita mesti memperhatikan ini dan memanfaatkannya dengan baik. Sementara fungsi yang tidak ada tidak perlu dipaksa. Semestinya kita tidak menutupi kedua telinga kita, terus mendengar dengan hidung kita. Tentu saja tidak bisa. Di antara 4 jenis jasa kebajikan ini, hidung ada kekurangan satu bagian. Hidung hanya bisa untuk keluar masuknya nafas, mencium bau wangi dan busuk. Hanya 3 hal ini. Hidung kekurangan fungsi di antara nafas. Ini kekurangannya. Jadi kita mesti memahami ini. Naskah sebelumnya menjelaskan orang yang menegakkan sutra teratai ini sekalipun belum memperoleh telinga dewa, namun dengan menggunakan telinga bawaan lahirnya telah memiliki jasa kebajikan seperti demikian. Sutra Teratai Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Inilah naskah sutra sebelumnya yang membahas tentang mereka yang menegakkan sutra teratai. Ini merujuk pada kita yang merupakan murid Buddha yang menegakkan sutra teratai. Meskipun kita masih belum memperoleh telinga dewa, karena kita masih makhluk awam, bagaimana agar batin kita dapat menjadi murni tanpa noda? Kita masih butuh beberapa waktu untuk mencapai ini. Sebagai makhluk awam dengan kapasitas yang tumpul, tidaklah mudah untuk mengubah dan melenyapkan tabiat kita. Kita tidak mendengarkan Dharma dengan jelas, merasa sulit untuk mengubah dan melenyapkan tabiat kita, sehingga timbullah begitu banyak kerisauan batin. Di dalam hubungan antar sesama, kita tidak bisa meluruskan masalah dan membedakan perihal dengan jelas. Seringkali hanya demi suatu hal, kita tidak berpikir tentang hal yang baik. Sebaliknya, kita terus mengingat hal yang buruk.
Inilah kita sebagai makhluk awam. Tidak peduli bagaimana kita membina diri, kita masih juga memiliki kerisauan batin dari makhluk awam. Kita tidak dapat menyucikan diri sepenuhnya, sehingga kita tidak dapat memperoleh telinga dewa. Kita tidak mampu menegakkan kebajikan sepenuhnya. Batin dan pikiran masih belum sangat suci, sehingga kita disebut sebagai makhluk awam. Kita tidak dilengkapi dengan kebajikan, tidak tersucikan dari kerisauan, sehingga kita masih belum dapat memperoleh telinga dewa. Namun, dengan menggunakan telinga bawaan lahirnya, kita hanya menggunakan indera yang orang tua berikan kepada kita. Kita punya 6 akar indera. Ketika 6 akar indera ini bertemu dengan 6 objek indera, inilah bagaimana kita membeda-bedakan. Hanya begini saja. Namun, dengan menggunakan telinga bawaan lahirnya, merujuk pada akal indera makhluk awam, jasa kebajikan, namun hanya dengan pelatihan diri yang sangat besar. Intisari dari pelatihan diri ditemukan dalam Sutra Teratai. Sutra Teratai mengajarkan tentang jalan Bodhisattva. Jalan Bodhisattva membutuhkan kita untuk mempraktikkan dalam tindakan nyata, yang mana akan membawa jasa kebajikan bagi kita. Dengan menegakkan semangat dari sutra ini sesuai dengan ajaran Sang Buddha, kita memperoleh jasa kebajikan. Telah memiliki jasa kebajikan seperti demikian, ketika kita benar-benar dapat memahaminya, memahami prinsip kebenaran dari Sutra Teratai, kita akan memahami niat Buddha dan memahami tujuan kita dalam menghadapi dunia, meskipun kita belum benar-benar memahaminya dengan detail, tetapi kita sudah ada arah. Jadi, kita memperoleh jasa kebajikan. Naskah sutra berikutnya menyebutkan, selanjutnya, Satata Samita Bhyutta. Sekiranya pria berbudi atau wanita berbudi menerima dan menegakkan sutra ini, baik membaca, melafalkan, menjelaskannya, atau menyalinnya, maka akan memperoleh 800 jasa kebajikan dari hidung. Atau Sutra Teratai Bab 19, jasa kebajikan dari Guru Dharma. Naskah sutra selanjutnya akan terus membahas ini, yang seperti saya bahas sebelumnya mengenai akar hidung. Selanjutnya, artinya kita meneruskan. Satata Samita Bhyutta merupakan nama Bodhisattva. Naskah sutra sebelumnya juga menyebutkan tentang Satata Samita Bhyutta. Selanjutnya, Satata Samita Bhyutta, yaitu tentang Bodhisattva Satata Samita Bhyutta. Sekiranya pria berbudi atau wanita berbudi menerima dan menegakkan sutra ini, baik membaca, melafalkan, menjelaskannya, atau menyalinnya, maka akan memperoleh 800 jasa kebajikan dari hidung. Benar sekali.
Jika kita membaca dan menegakkan sutra, ketika membaca, melafalkan, menjelaskan, atau menyalinnya, akar hidung tidak berfungsi. Kita tidak membaca sutra dengan menggunakan hidung. Kita juga tidak membabarkan sutra dengan menggunakan hidung. Jadi, tidak peduli ketika kita membaca, melafalkan, menyalin, kita akan memperoleh 800 jasa kebajikan karena hidung mempertahankan kehidupan kita. Fungsinya adalah untuk mempertahankan kehidupan kita, sehingga jasa kehidupannya juga terbatas. Jadi, seperti yang dijelaskan sebelumnya, naskah sutra ini begitu sederhana dan membuat kita memahami hal ini. Naskah sutra sebelumnya membahas akar dan fungsi indera. Naskah sutra saat ini adalah mengenai apa yang bisa kita tambahkan dengan menggunakan pikiran kita. Fungsi hidung kita ada batasannya. Fungsinya hanya demikian. Ketika membaca sutra, kalau kita mencoba untuk mengenali huruf lewat mencium bau, kita tidak akan bisa. Orang buta masih bisa mengenali huruf dengan membaca huruf braille lewat sentuhan tangan. Tetapi hidung tidak bisa mencium huruf seperti orang buta yang meraba huruf itu. Oleh karena itu, dalam sutra dikatakan bahwa hidung tidak ada peranannya, fungsinya terbatas. Inilah yang dimaksud dengan kekurangan yang disebutkan tadi. Hidung memiliki fungsi untuk keluar masuknya nafas dan mencium bau wangi dan busuk. Selainnya adalah kurang. Hidung kurang kemampuan untuk membedakan kata dan kurang kemampuan untuk memahami kata. Karena itu ada kekurangan. Oleh karena itu, hidung hanya memiliki 800 jasa kebajikan. Dengan akar hidung yang murni dapat mencium segala macam keharuman di atas dan di bawah, di dalam dan di luar dari 3000 maharibu dunia, seperti harum bunga sumana, harum bunga jatika, harum bunga malika, harum bunga campaka, harum bunga patala. Sutra Teratai Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Ini menjelaskan kepada kita benda-benda yang bisa dicium. Yang akan kita baca sekarang adalah prosa. Prosa ini tentang perpaduan antara akar indera, objek indrawi, dan kesadaran indrawi. Pada tanah ini, aksara bebauan dari bau digunakan untuk bau harum dan bau busuk. Dalam kitab agama Buddha, menggunakan aksara harum untuk bau harum dan bau busuk. Dengan hidung mencium bau, anjing dapat mengetahui jejak. Akar hidung ini dapat berpadu dengan objek indrawi dan kesadaran indrawi. Fungsi dari hidung adalah mencium bau yang harum dan busuk dan membedakannya dengan menggunakan hidung. Anjing dapat mengetahui jejak. Dari manakah bau harum atau busuk ini berasal? Mereka bisa mengetahui benda ini harum. Katakanlah sebatang pohon. Kita mengambil daunnya dan mengekstrak minyak atsiri darinya, lalu menciumnya.
Anjing akan mengetahui bahwa adalah berasal dari daun. Ini bebauan dari suatu daun tumbuhan. Kalau mereka mencium minyak atsiri lainnya, mereka akan berkata, ini berasal dari tumbuhan yang sama, cabangnya atau pohonnya. Bebauan ini bukan harum dari daun, tetapi harum dari batang pohon. Atau juga ini adalah bebauan dari akar yang ada di bawah tanah. Dalam suatu tumbuhan, bagian yang berbeda mengeluarkan bebauan yang berbeda, baik itu daun, cabang, batang, atau akar. Mereka bisa membedakan bebauan yang dikeluarkan. Kita mungkin tidak merasakan apapun saat menciumnya, hanya menganggap itu harum yang sama. Namun mereka dapat membedakan ini aroma dari bagian mana dari tumbuhan itu. Mereka dapat mengenalinya. Maka dengan akar hidung yang murni dapat mencium segala macam keharuman di atas dan di bawah, di dalam dan di luar dari 3.000 maha ribu dunia. Inilah akar indera tiada banding. Maha ribu dunia, ke atas hingga alam surga akan nista dan ke bawah hingga alam neraka afiji. Segala macam keharuman merujuk pada dua balasan, balasan dalam dan balasan luar. Dalam merujuk pada bau dari tubuh pria dan wanita, luar adalah bau dari rumput, pohon, dan lainnya. Hidung dapat mencium secara luas. Fungsinya adalah untuk mencium secara luas. Demikianlah hidung mencium segala sesuatu di atas dan di bawah. Dapat mencium dan membedakannya. Ini disebut sebagai kemampuan pengendalian pikiran untuk mencapai sesuatu. Dengan kemampuan ini, hidung mampu mencium bau dari atas maupun bawah. Bau busuk ini sepertinya berasal dari atas. Bau busuk ini sepertinya berasal dari sisi kiri atau kanan. Demikianlah fungsinya. Karena hidung memiliki fungsi ini, sehingga hidung memiliki jasa kebajikan. Penciumannya yang sangat luas. Maha ribu dunia, ke atas hingga alam surga akan nista dan ke bawah hingga alam neraka afiji. Hidung dapat mencium segala sesuatu yang di atas maupun di bawah. Dapat mencium segala bebauan. Ini adalah hidung dari orang yang membina diri. Hanya akar hidungnya ia bisa membina hingga memiliki fungsi untuk mencium bebauan di dunia. Segala macam keharuman. Apa yang dimaksud dengan segala macam keharuman? Itu merujuk pada dua balasan, balasan dalam dan balasan luar. Dalam adalah bau dari tubuh pria dan wanita, fungsi di dalam tubuh yang bisa membedakan pria dan wanita dengan jelas. Ketika seorang pria mendekat tanpa melihat dengan mata, praktisi bisa menggunakan hidung untuk mengenali apakah bebauan ini dari pria atau wanita. Karena Buddha mengatakan merenungkan tubuh ini tidak bersih. Karena tubuh manusia tidak bersih, bahkan hingga tubuh manusia membusuk,
Mereka masih bisa mencium apakah tubuh pria atau wanita. Ini karena ada harum, ada busuk. Selama ada harum dan busuk, kita bisa mencium sesuatu yang masih dalam keadaan baik. Ketika sesuatu sudah bau busuk, kita masih bisa membedakan baunya. Bau apa ini? Ada balasan dalam dan luar. Dalam merujuk pada bau dari tubuh pria dan wanita, harum dan busuk berpadu. Harum dan busuk. Luar adalah bau dari rumput, pohon, dan lainnya. Dunia luar mencakup rumput, pohon, dan segala yang ada di luar. Di tempat yang kita duduki sekarang, sebagian besar terbuat dari kayu. Ini kayu jenis apa? Sebenarnya ada berapa jenis kayu yang ada di sekeliling kita? Orang-orang bisa membedakannya lewat mencium bebauan. Jadi, di antara segala benda di dunia, tumbuhan adalah yang paling beragam. Rumput dan kayu memiliki bebauan yang paling banyak jenis, sehingga ketika kita keluar, bebauan dari tumbuhan dapat tercium dengan jelas. Bau dari tubuh manusia, bau dari tumbuhan, bau dari benda yang sudah membusuk, dan lain-lain. Akar hidung memiliki kemampuan untuk membedakan semuanya. Seperti harum bunga sumana, harum bunga jatika. Sumana diterjemahkan sebagai bunga sesuai harapan. Adalah jenis tanaman herbal berwarna kuning dan putih, sangat indah dan harum. Jatika diterjemahkan sebagai bunga koin emas. Seperti harum bunga sumana, harum bunga jatika. Sumana adalah bunga sesuai harapan. Di dalam sutra, nama yang muncul adalah yang sudah diterjemahkan. Setelah diterjemahkan, kita bisa mencocokkannya dengan nama umum dari bunga dan tanaman ini. Ini adalah nama dari bunga dan tanaman di dunia. Sangat indah dan harum. Bunga dan tanaman ini sangatlah indah dan sangat harum. Bunga jatika. Kita menerjemahkannya menjadi bunga koin emas. Mungkin saja kita lebih mengenal nama bunga koin emas. Harum bunga malika, harum bunga campaka, harum bunga patala. Ketika diterjemahkan, sebenarnya ini adalah nama umum dari segala tanaman yang harum. Harum bunga malika, harum bunga campaka, harum bunga patala. Malika diterjemahkan sebagai bunga mahkota, sebab bunganya dapat dibuat menjadi karangan bunga di kepala. Dinamakan ini karena bisa dijadikan mahkota. Campaka diterjemahkan sebagai bunga kuning, juga dikatakan berwarna emas. Patala diterjemahkan sebagai bunga pengharum atau bunga kelahiran kembali. Malika diterjemahkan menjadi bunga mahkota. Kita semua tahu malika itu adalah bunga melati. Bunga melati sangatlah wangi. Banyak kegunaan dari bunga melati ini, seperti di Thailand dan India. Mereka menggunakan bunga ini dengan tali. Mereka membuat rangkaian bunga. Lalu rangkaian bunga ini dipersembahkan dengan digantung di leher sebagai tanda rasa hormat ketika tamu terhormat datang. Mereka menunjukkan rasa hormat kepada tamunya.
dengan mempersembahkan rangkaian bunga ini. Rangkaian dari bunga melati ini di masa lalu, jika ada relawan cuci yang kembali dari Thailand, mereka akan membawa pulang rangkaian bunga seperti ini, serangkai demi serangkai sebagai persembahan. Rangkaian ini sangatlah harum, yang terbuat dari bunga melati. Ini yang ada di Thailand dan India. Bunga yang mereka gunakan sebagai persembahan untuk penghormatan adalah bunga melati. Dapat dibuat menjadi karangan bunga di kepala. Bunga-bunga ini bisa dirangkai menjadi suatu rangkaian bunga. Dinamakan ini karena bisa dijadikan mahkota. Jadi bunga melati juga dinamakan sebagai bunga mahkota. Campaka juga disebut sebagai bunga kuning. Bunga yang berwarna kuning juga disebut sebagai bunga berwarna emas. Apoteker tahu jenis bunga ini dapat digunakan sebagai obat apa. Bunga patala bisa digunakan untuk aroma. Ada berbagai jenis bunga dan rumput seperti lavender yang harumnya bisa menempel pada benda. Ketika kita mendekat, ada pula minyak atsiri yang bisa kita oles ke tubuh untuk menjadi harum. Jika kita menggosokkan bunga ini ke pakaian kita, akan menjadi harum. Baunya bisa menyebar ke benda lainnya, yang kemudian akan memiliki harum seperti bunga ini. Ini adalah keharuman tanaman yang kita bahas tadi. Berikutnya, masih banyak lagi keharuman dari tanaman lain. Harum bunga padma, harum bunga urpala, harum bunga pundarika, harum pohon bebungaan, dan harum pohon buah-buahan. Harum kayu cendana, harum kayu gaharu, harum tamala patra, dan harum tagara. Sutra Teratai Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Ada sekian banyak jenis keharuman. Bunga utpala. Kita sudah pernah melihat bunga utpala. Mungkin kita hanya bisa melihatnya tapi tidak bisa menciumnya. Tetapi bunga ini juga memiliki keharuman. Baik itu bunga padma maupun bunga utpala, semuanya memiliki baunya tersendiri. Warna dan harumnya berbeda. Demikianlah bunga-bunga. Seorang praktisi akan bisa membedakannya. Bunga teratai putih juga memiliki keharuman, sama seperti pohon bunga. Dulu kita punya bunga magnolia dan bunganya mirip dengan bunga teratai. Bunga sejenis ini ada juga pohon buah-buahan. Banyak macam pohon buah-buahan yang harum sekali. Dulu, bila kita berjalan di bawah pohon pinang, ketika pohon itu sedang berbunga, wah, harum sekali. Sepanjang jalan sangat harum. Ini adalah pohon, namun bunganya juga sangat harum. Baik itu kebun jeruk ataupun kebun jeruk Bali, ketika berbunga akan sangat harum. Jadi dinamakan harum pohon bebungaan. Pohon buah-buahan ini ketika pohon buah-buahan sedang berbunga, saat berbunga akan sangat harum. Jika buahnya sudah masak, petiklah dan cium lagi. Harumnya berbeda dengan harum saat berbunga. Praktisi akan dapat membedakannya dengan pohon yang sama. Keharuman ketika berbunga dan keharuman ketika buahnya masak berbeda. Harum bunga padma, harum bunga utpala, harum bunga pundarika, harum pohon bebungaan, dan harum pohon buah-buahan.
Harumnya bunga ketika mekar, harumnya buah ketika masak. Harum kayu cendana, harum kayu gaharu. Kayu cendana berasal dari pantai di Gunung Kepala Kerbau seberang lautan. Harum kayu gaharu dikarenakan kayu ini berat, akan tenggelam dalam air. Ada juga harum kayu cendana, harum kayu gaharu, harum kayu cendana, harum kayu gaharu. Kita sering mempersembahkannya kepada Buddha. Karena ini sudah digiling menjadi bubuk dupa. Saat dinyalakan, dupa itu mengeluarkan bau harum. Jadi, kayu cendana dan kayu gaharu sama-sama adalah jenis kayu. Jenis kayu ini sangatlah harum. Kayu cendana berasal dari pantai di Gunung Kepala Kerbau seberang lautan. Di India ada hutan kayu cendana yang pernah kita bahas sebelumnya. Di seberang lautan ada sebuah tempat yang dipenuhi dengan harum kayu cendana. Aroma dari pohon-pohon ini sangatlah harum, tapi kita harus menyeberangi lautan untuk pergi ke sana. Harum dari kayu cendana itu berbeda dengan harum dari kayu gaharu. Ini dikarenakan kayu gaharu ini berat. Keharumannya sangat menenangkan, tidak membuat kita gelisah. Keharumannya membuat kita tenang. Disebut harum kayu gaharu. Jika ditaruh dalam air, kayu gaharu akan tenggelam. Tapi kalau jenis kayu lain, saat sebagian kecilnya ditaruh di air, maka akan mengambang. Namun, kayu gaharu ini akan tenggelam ke bawah. Jadi, harum tamalapatra dan harum tagara. Harum tamalapatra di sini merujuk pada kayu bisowood. Baunya mengharumi baju atau kantongan buku. Harum tagara di sini merujuk pada harumnya akar atau pohon aromatik. Harum tamalpatra di sini merujuk pada kayu bisowood. Tanaman ini biasanya digunakan secara umum. Ini digunakan dalam pengobatan. Baunya juga bisa mengharumkan baju. Ini adalah tanaman harum yang memiliki banyak manfaat. Harum tagara ini merujuk pada harumnya akar. Seluruh tanaman hanya akarnya saja yang harum. Ini disebut harumnya akar atau pohon aromatik. Hanya akar pohon ini yang harum. Ini adalah penjelasan pada umumnya. Ada berbagai macam bau, harum dan busuk. Sebenarnya pohon dan rumput juga ada yang harum dan busuk. Bunga dan derumputan yang berbau ini memiliki kegunaan masing-masing. Pohon memiliki kegunaannya dan juga bisa dijadikan obat bila digunakan dengan tepat. Setiap jenis tanaman memiliki kegunaannya, sehingga ketika praktisi menciumnya, mereka dapat mengetahui apa kegunaan mereka. Dan ketika mereka mencium obat itu, mereka juga tahu kualitas ini lebih baik. Ini adalah daun, ini adalah ranting. Kita membutuhkan tanaman ini untuk membuat obat, tetapi kita membutuhkan akarnya. Jika tanaman ini digiling menjadi bubuk atau disuling menjadi minyak atsiri, praktisi bisa mengambil dan menciumnya. Oh, ini bukan dari akar, ini dari daun. Jadi, ketika menggunakan daun dan akar sebagai obat, meskipun nama tanamannya sama,
Fungsi pengobatannya berbeda. Praktisi bisa membedakannya. Kedua ini sama-sama efektif. Namun, daun ini lebih banyak digunakan. Dosis yang dibutuhkan berbeda. Daun memiliki konsentrasi lebih rendah. Akar memiliki konsentrasi lebih tinggi. Maka, akar lebih sedikit digunakan. Hidung mereka mampu membedakan ini. Jadi terhadap tumbuhan, hidung sangat berguna. Hidung berguna untuk banyak hal, hanya saja bukan untuk membaca sutra. Kalau kita hendak mencoba untuk membedakan huruf lewat mencium, kita tidak bisa melakukannya. Apakah kita bisa memahami prinsip kebenaran yang agung ini lewat mencium? Kita tidak bisa. Singkat kata, hidung kita tidak bisa mencium prinsip kebenaran dari Dharma. Tetapi terhadap tanaman yang berwujud di dunia ini, fungsinya sangat besar. Jadi ketika kita mengatakan ada kekurangan, hidung tidak bisa membedakan prinsip kebenaran sejati yang diteruskan oleh sutra kepada kita. Hidung tidak dapat membaca sutra, menghafalkan sutra, menyalin sutra, menulis sutra. Hidung tidak bisa melakukan ini, sehingga ada kekurangan. Karena itu, hidung hanya ada 800 jasa kebajikan. Maka semua orang hendaknya bersungguh hati. Saat mendengarkan sutra, naskah sutra ada yang mendalam, ada yang sederhana. Ada prinsip kebenaran yang sangat mendalam. Makna yang terkandung dalam setiap kata sangat mendalam. Juga ada yang sederhana, yang bisa dilihat dengan mata ketika sutra memberitahukan kepadamu. Hidung kita cuma bisa membedakan harum dan busuk. Maka kita akan tahu bahwa hidung hanya bisa membedakan harum dan busuk. Tentu saja juga ada banyak jenis bebauan. Jadi ada pula makna di samping harum dan busuk. Hanya saja kita tidak bisa memahami prinsip kebenaran yang sejati. Hanya dengan mencium dengan hidung, kesimpulannya ada banyak fungsi dari organ tubuh kita. Semua berasal dari 6 akar indera kita. Jadi saat kita mendengarkan sutra, kita harus senantiasa bersungguh hati.